Saat usaha penyelamatan dimulai, barulah serangan datang. Meskipun kelompok itu tetap waspada, musuh yang menyerang mereka ternyata terlalu kuat. Menurut Dogon, musuh tersebut tampak seperti manusia, tetapi memiliki kemampuan fisik yang tidak normal. Ia bisa melompat ke atas pohon hanya dengan satu lompatan, tidak membawa senjata, dan menyerang hanya dengan kuku panjang yang tajam. Namun yang paling mengerikan adalah matanya yang merah menyala, meninggalkan kesan mencekam pada siapapun yang melihatnya. Mengingat hal itu membuat Dogon sendiri gemetar ketakutan hingga menutupi wajahnya. Pendeta Graham yang mendengar deskripsi itu bergumam lirih, seolah mengingat sesuatu. Dogon lalu menyebut bahwa Joe, pemimpin Five Stars, pernah mengatakan bahwa makhluk itu adalah vampir. Kata-kata ini mengejutkan semua pihak, terutama anggota Room 10 yang masih relatif kurang berpengalaman, serta kelompok pahlawan muda yang belum terbiasa dengan ancaman sebesar itu. Bagi Rio, nama vampir justru memicu kegembiraan. Vampir adalah salah satu monster paling ikonik dalam sejarah fantasi. Dikenal sebagai makhluk senja, raja monster, dan raja abadi. Menurutnya, vampir lebih layak menyandang julukan raja abadi dibanding kerangka hidup yang sering dianggap tidak relevan. Ia teringat pula bahwa di bumi, citra vampir modern banyak dibentuk dari novel Bram Stoker, Dracula, dan bahkan sempat bercanda dalam hati bahwa penulis seperti Bram Stoker atau J.R.R. Tolkien mungkin dulunya adalah orang yang terlahir kembali dari dunia lain. Sementara itu, suasana di ruangan berubah setelah nama vampir disebut. Graham yang sebelumnya hanya menjadi pendengar menunjukkan perubahan sikap yang mencolok. Hughes memperhatikannya dengan seksama. Dogon menambahkan bahwa identifikasi vampir ini bukan kesimpulannya sendiri, melainkan pernyataan Joe. Hugh lalu menjelaskan bahwa Joe masih hidup meski mengalami luka sangat parah, namun saat ini belum sadar penuh. Ketika ia sudah bisa berbicara, rencananya keterangan lebih detail akan digali darinya, dan Graham juga akan dipanggil untuk ikut memastikan. Setelah pertemuan berakhir, Dogon bersama salah satu rekannya menawarkan diri untuk membantu merawat korban lain. Rio, yang masih memikirkan perubahan sikap Graham, kemudian memanggil Roman. Ia ingin memastikan apakah ada sesuatu di balik reaksi Graham ketika nama vampir disebut. Roman menjelaskan dengan hati-hati bahwa di negara-negara barat, vampir dipandang sebagai personifikasi kejahatan, dan pihak gereja bahkan pernah berkali-kali mengadakan perburuan vampir. Namun, Roman tampak enggan berbicara lebih jauh, seolah ada beban tersembunyi di balik cerita itu. Rio memutuskan tidak menekannya lebih jauh, menerima jawaban seadanya, dan membiarkan Roman pergi dengan sedikit rasa lega. Di ruang kantor penguasa, Lord Goro dan Guardian of Traditions Rashyata tengah duduk berhadapan. Mereka membicarakan kabar mengenai kemunculan vampir. Rashyata menjelaskan bahwa dalam catatan dan pengetahuan tradisi kerajaan, tidak ada indikasi hubungan antara iblis dengan vampir. Mendengar itu, Goro hanya bisa mengingat kembali betapa desa mereka pernah mengirimkan orang-orang ke hutan saat perburuan penduduk desa yang hilang, termasuk dirinya sendiri, dan merasa mungkin beruntung karena mereka tidak berhadapan langsung dengan makhluk semacam itu. Rashyata menambahkan bahwa keberadaan Master McGlass di pasukan bantuan saat ini, serta partisipasi kelompok pahlawan, adalah sebuah keberuntungan besar. Mereka berdua kemudian menutup percakapan serius itu dengan tawa ringan. Sementara itu, 4 anggota Room 10 berkumpul di ruang makan penginapan, masing-masing ditemani secangkir kopi kona. Obrolan mereka pun berpusat pada isu yang sama, yakni kemunculan vampir. Niels yang biasanya dianggap tidak terlalu serius, kali ini justru membuka pembicaraan dengan nada yang lebih tegas. Ia mengaku tahu bahwa vampir adalah makhluk yang meminum darah manusia, meskipun jawabannya terdengar terlalu sederhana bagi Rio. Hal itu menimbulkan ejekan ringan dari Rio, yang memicu protes dari Niels, sementara Amon menanggapi dengan senyuman. Namun, Eto tampak tidak ikut tersenyum seperti biasanya, dan justru memperlihatkan sikap yang lebih serius. Eto kemudian menyinggung ekspresi Pendeta Graham pada rapat besar sebelumnya, terutama ketika nama vampir disebut. Menurutnya, Graham tampak sangat tertarik, bahkan seolah menyimpan sesuatu di balik reaksinya.
Rio menyetujui kemungkinan bahwa Graham memiliki dendam terhadap vampir. Eto menambahkan bahwa di negara-negara barat, terutama di bawah pengaruh gereja barat, kebencian terhadap vampir memang sangat besar, berbeda dengan negara-negara di bagian tengah yang tidak terlalu parah. Niels mendukung pernyataan itu dengan mengingat latar belakang gerejawi yang sempat ia dengar. Rio, yang memiliki ingatan dari bumi, lalu teringat sejarah perburuan penyihir dan pengadilan inkuisisi yang melibatkan rakyat sendiri sebagai penggerak. Sebuah bukti bahwa kebencian massa dapat berkembang menjadi penganiayaan yang kejam. Eto menegaskan kembali bahwa di negara-negara pusat, catatan penampakan vampir hanya muncul beberapa kali dalam 100 tahun terakhir. Karena itu, jika yang dihadapi kali ini benar-benar vampir, maka ini adalah kasus yang sangat langka. Dokumen resmi di kuil pun hampir tidak memiliki penjelasan tentang bagaimana cara melawan atau teknik apa yang efektif untuk menghadapi makhluk tersebut. Eto menyimpulkan bahwa dalam situasi ini, pengetahuan Graham mungkin akan sangat penting, dan Guildmaster kemungkinan sudah mempertimbangkannya lebih dalam dibanding mereka. Keesokan harinya, kabar datang bahwa Joe, sang prajurit tombak dari Five Stars, akhirnya sadar dari luka parahnya. Ia pun membawa Graham, pendeta dari kelompok pahlawan, serta Eto dari Room 10 untuk mengunjungi ruang perawatan. Rio, yang diam-diam mengikuti mereka, akhirnya ketahuan oleh Hugh. Namun setelah mempertimbangkan, Hugh meminta pendapat Graham. Graham menilai kemampuan Rio dalam pertempuran bawah tanah kuil di ibu kota dan menyebutnya sebagai penyihir yang berbakat. Dengan pertimbangan itu, Hugh akhirnya mengizinkan Rio untuk ikut serta. Mereka pun memasuki ruang perawatan di mana Joe terbaring. Dengan suara lemah, Joe menyapa Hugh lalu mengekspresikan rasa terima kasihnya kepada Graham yang telah menyembuhkan luka parahnya dengan extra heal. Namun, ketika Hugh menyampaikan bahwa dari kedua kelompok yang diserang hanya 5 orang yang berhasil selamat, sementara 2 lainnya sudah meninggal saat mereka tiba, Joe menahan emosi dengan mengepalkan tangan kuat-kuat. Setelah Joe sedikit tenang, Hugh memulai inti pembicaraan. Ia menanyakan perihal musuh yang menyerang mereka, memastikan kebenaran bahwa mereka memang vampir. Joe mengakui bahwa ia sendiri belum pernah melihat vampir secara langsung, namun ciri-ciri makhluk itu sesuai dengan yang pernah ia dengar dari temannya di kuil: mata merah, kuku panjang, serta kemampuan fisik yang melampaui manusia biasa. Graham kemudian mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik, berbeda dengan pendekatannya di rapat kemarin. Ia menanyakan bagaimana pakaian para penyerang itu. Joe menjelaskan bahwa mereka berpakaian lusuh, seperti petani atau nelayan, bukan pakaian bangsawan. Selain itu, salah satu dari mereka yang melompat ke atas pohon bahkan bertelanjang kaki. Graham menerima informasi itu sebagai hal yang berharga, meskipun tidak menjelaskan lebih lanjut alasan pertanyaannya. Setelah percakapan itu, Hugh, Eto, dan Rio meninggalkan ruang perawatan, sementara Graham tetap memendam sesuatu yang tidak ia ungkapkan kepada yang lain. Dari situ, Rio menyimpulkan bahwa serangan pada Joe dan kawan-kawan mungkin dilakukan oleh sesuatu yang mirip vampir. Graham, pendeta yang berada di depan, mendengar pembicaraan itu dan langsung menanggapi dengan serius. Ia menjelaskan bahwa vampir memang dikenal berpakaian rapi seperti bangsawan dan tidak melakukan pekerjaan kasar sendiri. Segala pekerjaan biasanya dilakukan oleh bawahannya yang di dunia barat dikenal sebagai Stragoi. Stragoi sendiri adalah manusia yang telah digigit vampir, dan perubahan itu bersifat permanen tanpa cara untuk kembali menjadi manusia. Graham lalu memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara Stragoi dan vampir. Stragoi tidak dapat menggunakan sihir dan tidak memiliki kelemahan khusus selain berkurangnya kemampuan saat terkena cahaya matahari. Untuk membunuh mereka dengan pasti, satu-satunya cara adalah memenggal kepala. Sebaliknya, vampir asli justru bisa menggunakan sihir dengan berbagai atribut. Meskipun demikian, tidak berarti satu vampir bisa menguasai semua atribut sekaligus, melainkan masing-masing memiliki atribut berbeda, layaknya manusia. Lebih lanjut, vampir memiliki resistansi sihir yang sangat tinggi terhadap semua atribut, membuat mereka lawan yang berbahaya. Keesokan harinya, rombongan ekspedisi yang dipimpin oleh Hugh McGlass berangkat dari desa Kona. Perjalanan mereka berjalan lancar tanpa adanya insiden.
dan pada pukul 3 sore mereka tiba di perkebunan Baron Momol. Selama perjalanan, Rio sempat membayangkan kemungkinan terburuk yang bisa saja menimpa mereka. Menurut pikirannya, perkebunan itu mungkin saja telah jatuh ke tangan vampir. Jika benar, maka wali tuan tanah yang mengelola daerah itu kemungkinan besar sudah berubah menjadi pengikut sang vampir. Ia bahkan membayangkan adegan di mana rombongan mereka dijebak, dikepung oleh lebih dari 100 Stragoi, lalu dipaksa bertarung dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Sementara sang vampir tertawa puas melihat penderitaan mereka. Gambaran itu sempat membuatnya tersenyum tipis ketika berdiri di depan kediaman tuan tanah. Ekspresi itu tidak luput dari perhatian 3 orang rekannya di ruangan nomor 10. Amon, Eto, dan Niels yang sudah lama mengenal kebiasaan Rio menyadari dengan cepat apa artinya. Mereka berbisik-bisik di antara mereka sendiri, menyimpulkan bahwa senyum tipis itu pasti menandakan Rio sedang memikirkan sesuatu yang buruk atau berlebihan lagi dalam kepalanya. Mereka sudah cukup terbiasa dengan sikap Rio yang kerap larut dalam imajinasinya sendiri, terutama dalam situasi yang serius. Namun, ekspresi itu juga sempat ditangkap oleh Hugh, pemimpin rombongan yang meski belum lama mengenal Rio, cukup berpengalaman untuk membaca perubahan sekecil apapun dari orang di sekitarnya. Sebagai mantan petualang kelas A, Hugh memiliki kepekaan yang tajam. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dari raut wajah Rio. Rio segera merubah sikapnya, mengencangkan ekspresi wajah, dan menampilkan kesan serius seolah tidak ada yang terjadi. Dengan wajah tenang, ia menutupi imajinasi liar yang baru saja berputar dalam pikirannya. Sesampainya di perkebunan, mereka menemukan bahwa istana tuan tanah tidaklah besar. Bangunan itu kira-kira seukuran rumah seorang pedagang kaya, tidak lebih. Skala perkebunan yang dikelola memang tidak luas, sehingga wajar jika kediaman sang wakil tuan tanah sederhana dan tidak megah. Wakil tuan tanah yang menyambut mereka pun ternyata hanyalah pria biasa berusia pertengahan 50-an dengan penampilan sederhana dan aura seorang pegawai administrasi. Dari penampilannya, tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Segalanya terlihat sangat normal. Melihat kenyataan itu, bahu Rio turun sedikit, seakan rasa antusias dan tegangnya menguap begitu saja. Ia menundukkan kepala, jelas memperlihatkan tanda kekecewaan. Reaksi kecil itu kembali ditangkap oleh Amon, Eto, dan Niels yang memahami bahwa Rio merasa kecewa karena skenario berbahaya yang ia bayangkan ternyata tidak terwujud. Bagi mereka bertiga, itu sudah menjadi pola khas Rio. Saat sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasi imajinasinya, ekspresinya selalu berubah. Mereka bertiga sama-sama merasakan kekecewaan Rio, meski bagi mereka sendiri, tidak adanya ancaman adalah hal baik. Dalam hati kecil Niels muncul kembali pemikiran bahwa Rio memang sering memikirkan hal-hal aneh yang tidak perlu. Meski ia tidak mengucapkannya dengan lantang, perasaan itu tertanam jelas dalam benaknya. Rio memang tetap sulit ditebak, bahkan dalam situasi serius seperti ini. Ketika Rio dan teman-temannya masih sempat bercanda ringan di halaman perkebunan, dari arah kejauhan terdengar suara langkah-langkah yang mendekat. Suara itu bukan milik penduduk biasa, melainkan rombongan besar yang datang dengan tujuan jelas, menyerang. Dalam waktu singkat, mereka melihat sosok-sosok yang berdiri di kiri dan kanan, mengurung mereka dari berbagai arah. Orang-orang itu sudah tidak bisa lagi disebut pria atau wanita biasa. Tubuh mereka pucat, gerakannya aneh, dan aura yang mereka pancarkan jauh dari kemanusiaan. Tidak ada keraguan lagi, mereka adalah Stragoi, manusia yang telah berubah menjadi pengikut vampir. Rio, yang sudah terbiasa membiarkan imajinasinya berlari, hanya bisa menahan komentar sinis di dalam hati. Baginya, cara kedatangan para Stragoi ini bahkan tampak terlalu jujur. Alih-alih melakukan serangan mendadak, mereka justru menampakkan diri lebih dahulu. Hanya Niels yang berdiri di sampingnya sempat mendengar bisikan kecil dari Rio. Meski ia memilih untuk menggeleng pelan, seakan menyuruh rekannya itu menyimpan saja pikirannya. Tidak lama kemudian, sosok yang memimpin para Stragoi akhirnya menampakkan diri. Dialah sang vampir yang sejak awal sudah dinantikan rombongan ekspedisi ini. Dengan nada sombong dan penuh penghinaan, ia menyambut kedatangan para petualang, seolah kedatangan mereka hanyalah hiburan. Ia memperkenalkan diri sebagai Kalinikos, seorang vampir dengan gelar Earl Haskill.
Kata Earl yang terucap dari mulut vampir itu membuat Graham, sang pendeta dari kelompok pahlawan, seketika menegang. Meski ucapannya hanya berupa bisikan lirih yang tidak didengar oleh orang lain, reaksi Graham sudah cukup untuk menggambarkan betapa seriusnya situasi yang mereka hadapi. Sepanjang sejarah, negara-negara barat telah berulang kali terlibat dalam pertempuran panjang melawan para vampir. Sebuah peperangan yang sudah berlangsung lebih dari 1000 tahun. Namun, dalam 100 tahun terakhir, jumlah vampir yang muncul semakin sedikit. Bahkan vampir dengan kedudukan bangsawan hampir tidak pernah terlihat lagi. Fakta bahwa di hadapan mereka berdiri seorang vampir bergelar Earl membuat suasana menjadi lebih menegangkan. Biasanya, menghadapi vampir tingkat bangsawan memerlukan persiapan panjang, mulai dari pengumpulan informasi hingga strategi rinci. Namun kali ini, mereka terpaksa menghadapi lawan tanpa persiapan matang. Graham, yang sangat paham akan risiko ini, hanya bisa menahan kekhawatiran yang mulai menggerogoti hatinya. Hugh, dengan sikap tenang tapi tegas, maju ke depan. Ia tidak berniat tunduk, apalagi menjadi pengikut sang vampir. Bagi Hugh, ini hanyalah perburuan vampir, sebuah misi yang harus diselesaikan. Sebagai tanda dimulainya pertempuran, ia menghunus pedangnya, diikuti oleh Roman dan para petarung barisan depan lain yang juga mengangkat senjata mereka. Barisan belakang pun segera bersiap, memegang tongkat sihir dan senjata pendukung masing-masing. Kalinikos, sang vampir Earl, hanya menanggapi dengan ejekan dingin. Bagi dirinya, para petualang ini hanyalah calon pengikut baru atau sekadar mainan yang akan diperas habis-habisan hingga mati. Begitu ucapannya selesai, para Stragoi langsung bergerak serentak. Pertempuran pun pecah di desa nelayan, bukan di hutan seperti yang semula mereka rencanakan. Jumlah Stragoi yang muncul melebihi 60. Separuh dari mereka segera menyerang secara bersamaan, membuat suasana kacau seketika. Hook dengan lantang mengarahkan tujuannya. Ia dan Roman memutuskan untuk langsung menembus barisan Stragoi, berlari menerobos serangan demi menuju sang vampir yang menunggu di bagian belakang. Sementara itu, 10 orang lainnya harus menahan gempuran Stragoi agar barisan depan bisa membuka jalan. Serangan sihir pun segera dilepaskan. 3 penyihir dari parti pahlawan melepaskan mantera berturut-turut, tombak batu, tebasan udara, dan tombak api melesat dengan kecepatan tinggi. Namun hasilnya mengejutkan. Semua sihir itu gagal mengenai sasaran. Stragoi menghindar dengan kecepatan yang luar biasa, membuat para penyihir terkejut dan kehilangan keyakinan. Bahkan di negara-negara barat sekalipun, mereka belum pernah menghadapi Stragoi dengan kemampuan menghindar secepat itu. Akhirnya, barisan pertahanan terakhir jatuh ke tangan 2 pedang dari ruangan nomor 10, Nils dan Amon. Keduanya maju menghadapi Stragoi yang berhasil mendekat meski serangan sihir sudah dilepaskan. Serangan pedang mereka memang berulang kali dihindari, tetapi dengan keberanian dan bantuan perisai kecil di tangan kiri, keduanya berhasil menghentikan laju Stragoi dan menahan mereka di garis depan. Di tengah pertempuran sengit itu, hanya 2 orang dari pihak manusia yang mampu menyamai kecepatan gerakan Stragoi. Ashkan, sang enchanter, dan Maurice, pengintai lincah. Berkat kemampuan bawaan ditambah dengan sihir party haste, perlahan-lahan mulai bisa memberi serangan balasan. Mereka tidak bisa menahan seluruh gelombang Stragoi, tetapi setidaknya mampu mengurangi tekanan yang diarahkan ke garis pertahanan. Sementara itu, Rio sama sekali tidak tinggal diam. Ia mengambil peran yang tidak kalah penting, melindungi para penyembuh dan pendukung yang berdiri di barisan belakang. Dengan Ice Wall, ia membangun lapisan pelindung demi menjaga Ed, Graham, serta Rashata, sang pencatat sejarah yang sama sekali tidak bisa bertarung. Di sela-sela perlindungan itu, Rio mencoba menahan Stragoi dengan sihir pengikat Icebind, tetapi kecepatannya tidak mampu menandingi musuh. Bahkan dengan kemampuan casting tercepatnya yang hanya memakan waktu sepersekian detik, Stragoi tetap bisa lolos. Rio menganalisis kelemahan itu di tengah pertempuran. Masalahnya terletak pada cara pengenalan target. Selama ia mengandalkan mata, jangkauan dan kecepatan pengenalan tidak akan bisa mengejar Stragoi. Ia mempertimbangkan penggunaan sonar, baik pasif maupun aktif, namun tetap tidak cukup cepat. Pikiran itu lalu bergeser. Mungkin bukan dengan melihat, melainkan dengan merasakan bagian tubuh Stragoi sendiri.
air yang mengalir di dalam tubuh mereka. Sayangnya itu masih mustahil bagi dirinya saat ini. Tetapi jika ia bisa membuat tubuh mereka basah dengan air lebih dahulu, ia akan dapat mengenali mereka melalui air itu. Gagasan itu muncul begitu saja dan Rio memutuskan untuk segera mencobanya. Ia menyebutkan rencananya dengan suara rendah kepada Graham sebelum melafalkan mantra singkat. Dalam sekejap, langit di atas area pertarungan bagian belakang berubah. Hujan deras turun seolah muncul dari udara kosong, menciptakan hujan lokal yang membasahi semua Stragoi yang mendekat. Tidak hanya yang berjumlah 30, tetapi lebih banyak lagi yang entah dari mana bermunculan hingga mencapai 50 ekor. Seluruhnya basah kuyup, tanpa terkecuali. Itulah momen yang ditunggu Rio. Dengan konsentrasi penuh, ia mengarahkan sihir pada air yang kini melekat di tubuh Stragoi. Ia tidak benar-benar membidik makhluk itu sendiri, melainkan air yang menempel di permukaan mereka. Dalam sekejap, air itu membeku. Lalu serpihan udara lembab ikut tersedot, menambah ketebalan lapisan es. Puluhan Stragoi yang bergerak cepat pun tiba-tiba terperangkap dalam cangkang es yang mengekang tubuh mereka. Celah besar itu tidak disia-siakan. Para petarung barisan depan segera menyerbu, memotong leher Stragoi yang sudah hampir tidak bisa bergerak. Amon dan Niels yang sudah terbiasa menghadapi musuh cepat, melangkah tanpa ragu. Satu demi satu, kepala Stragoi terpisah dari tubuhnya, bergulir di tanah yang telah basah oleh hujan sihir Rio. Ketika akhirnya tubuh-tubuh yang membeku itu roboh, pertahanan belakang berhasil dipertahankan. Niels yang masih memegang pedangnya meneteskan darah, menatap sekeliling dan menyadari mereka berhasil membantai 50 Stragoi sekaligus. Namun itu baru satu babak kecil dari peperangan ini. Pertempuran sesungguhnya melawan Kalinikos sang vampir Earl baru saja dimulai.